Halo semuanya, aku Virtina. Di video kali ini kita akan mengenal strategi investasi untuk reksadana serta contoh pengaplikasiannya. Karena dengan strategi yang tepat, kamu berpotensi mendapatkan keuntungan yang optimal. Terus, strategi investasi reksadana ada apa aja sih? Pada umumnya, ada dua strategi yang bisa kita gunakan untuk investasi reksadana, yaitu lump sum dan dollar cost averaging atau DCA. Kedua strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk kita bahas mulai dari strategi yang pertama, yaitu lump sum. Lump sum adalah strategi investasi dengan cara menaruh seluruh modal investasi secara sekaligus di awal. Contoh pengaplikasian strategi lump sum, misalnya kamu menginvestasikan uang pada reksadana sebesar 6 juta sekaligus di awal, kemudian didiamkan saja. Strategi lump sum dapat memberikan keuntungan yang lebih optimal jika berinvestasi pada reksadana yang pergerakan harganya stabil mengalami kenaikan, karena bisa mendapatkan harga beli yang di bawah. Dengan begitu, ketika harganya stabil mengalami kenaikan, maka saat dijual akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan jika strategi lump sum digunakan pada reksadana yang pergerakan harganya berfluktuasi atau naik turun, maka kalau kita keliru dalam menentukan waktu pembelian pada reksadana, akan berpotensi menyebabkan kerugian yang cukup besar. Alhasil, keuntungan investasi yang diperoleh menjadi kurang optimal di tengah kenaikan dan penurunan harga reksadana. Oleh karena itu, strategi lump sum ini cocok untuk digunakan pada reksadana yang pergerakan harganya cenderung stabil naik, seperti reksadana pasar uang. Sedangkan strategi investasi yang kedua, yaitu dollar cost averaging atau DCA, adalah strategi investasi dengan cara menginvestasikan jumlah uang yang sama secara rutin. Frekuensi investasi DCA ini bisa harian, mingguan, atau bulanan dan dapat dimulai dari modal yang kecil. Strategi DCA cocok buat kamu yang tidak memiliki banyak waktu untuk menganalisa investasi. Karena kamu tidak perlu pusing memikirkan soal posisi harga reksadana yang sedang naik atau turun. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan investasi dan terhindar dari keputusan emosional. Selain itu, dengan menggunakan strategi DCA, kamu akan mendapatkan harga beli rata-rata di tengah kenaikan dan penurunan harga reksadana. Oleh karena itu, kamu berpotensi mendapatkan keuntungan investasi yang lebih optimal. Apalagi strategi investasi reksadana yang satu ini juga merupakan strategi yang tahan krisis loh. Soalnya nih, ketika harga reksadana sedang rendah, kamu bisa memperoleh jumlah unit yang lebih banyak. Namun, begitu juga sebaliknya, jika harga reksadana sedang tinggi, kamu memperoleh jumlah unit yang lebih sedikit. Dengan begitu, ketika terjadi penurunan ataupun kenaikan reksadana, maka tidak menjadi masalah besar karena kamu akan dapat harga rata-rata. Contoh pengaplikasian strategi DCA, misalnya kamu konsisten investasi rutin sebesar 1 juta setiap bulannya. Kamu bisa menggunakan strategi DCA ini pada reksadana yang cenderung stabil mengalami kenaikan. Jadi, walaupun harga reksadananya terus mengalami kenaikan, kamu tetap konsisten investasi secara rutin. Namun, memang secara keuntungan akan kurang maksimal. Ini karena harga beli rata-rata kamu akan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga reksadananya. Contoh yang kedua, kamu menggunakan strategi DCA pada reksadana yang berfluktuasi atau pergerakannya naik turun. Jadi, kamu tetap konsisten investasi rutin sebesar 1 juta setiap bulannya, baik di saat harga reksadananya sedang naik ataupun turun. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan harga beli rata-rata dan kamu bisa memperoleh keuntungan yang lebih optimal. Oleh karena itu, strategi DCA cocok untuk digunakan pada reksadana yang pergerakan harganya berfluktuasi atau naik turun, seperti reksadana obligasi atau pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Kabar baiknya, kamu bisa mengaplikasikan strategi DCA dengan menggunakan auto debit pada fitur nabung rutin di aplikasi Bibit.
Dengan mengaktifkan auto debit, maka saldo Bank Jago atau GoPay kamu akan terpotong otomatis untuk diinvestasikan ke reksadana. Jadi, kamu tidak akan lupa untuk investasi rutin di reksadana deh. Nah, caranya mudah banget. Pertama, buka aplikasi Bibit, terus pilih bagian menu nabung rutin, klik set nabung rutin, setelah itu pilih portofolio dan produk reksadana. Masukkan nilai investasi serta pilih metode pembayaran auto debit dengan Bank Jago atau GoPay Autopay. Tentukan frekuensi nabung rutin, bisa harian, mingguan, atau bulanan, serta masa berlaku nabung rutin kamu. Kemudian, klik konfirmasi. Gimana? Gampang kan? Dengan fitur ini, investasi kamu jadi otomatis deh. Kesimpulannya, strategi lamsam cocok untuk reksadana yang memiliki pergerakan harga stabil. Sedangkan DCA cenderung lebih cocok untuk reksadana yang pergerakannya naik turun atau berfluktuasi. Baik strategi lamsam atau DCA dapat bermanfaat untuk investasi reksadana kamu selama kamu memahami dengan baik bagaimana cara menggunakannya.